teman-teman Semantrian, selamat datang di Ngobas, ngobrol bersama Semantrian. Kenalin, aku Naila Nindya Syarani sebagai host kalian siang ini. Kali ini, Naila sudah bersama teman-teman dari anggota BPO atau Badan Pengawas Organisasi. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Kurang meriah, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita mulai nanya-nanya nih tentang BPO, kita mungkin kenalan dulu ya sama teman-teman intinya. Mungkin bisa diperkenalkan diri teman-teman, mulai dari ketua kita. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizan Akbar Kaidi, biasa dipanggil Akbar, dari kelas 11 IPA 2. Saya sekarang menjabat sebagai ketua BPO. Lanjut. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Farida Nahta dari kelas 11 IPA 3 menjabat sebagai wakil ketua BPO. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salnasta Putri dari kelas 11 IPA 2. Saat ini saya menjabat sebagai koordinator hakim. Halo teman-teman semua, nama saya Alini Zunanda Putri, bisa dipanggil Alini. Saya berasal dari kelas 11 IPA 3 menjabat sebagai sekretaris BPO. Oke. Ini ada Akbar, ada Fahri, ada Salwa, dan ada Alini. Ini kayaknya dominasinya 11 IPA 2 sama 11 IPA 3 ya. Oke, teman-teman, sebelum aku mulai nanya-nanya yang kayak bersifat agak informal gitu, teman-teman bisa menjelaskan nggak ke teman-teman Semantrian lainnya, apa sih itu BPO? Ya, silakan. Mungkin yang ingin mewakili? Oke, Akbar aja. BPO itu sendiri yaitu Badan Pengawas Organisasi, yang mana di sini bertugas sebagai pengawasan terhadap seluruh anggota organisasi yang ada di Semantripa, maupun OSIS, MPK, KPU, maupun badan BPO itu sendiri dan juga MPK. Oke, nah tadi kan Akbar ada jawab BPO itu bertugas untuk mengawasi organisasi yang ada di Semantripa ya. Nah, yang diawasi itu secara individu atau secara menyeluruhnya? Baik, kami juga dalam tata cara pengawasan kami tidak hanya juga dalam pengawasan individu, tetapi kami juga melakukan pengawasan terhadap seluruh badan dalam satu organisasi itu sendiri. Contohnya dalam pengawasan dalam program kerja, apakah terjalan dengan baik atau tidak. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, kalau yang diawasi itu apakah dalam bentuk pelanggaran atau dalam bentuk kesalahan-kesalahan dalam pengerjaan atau atau melakukan proker atau bagaimana? Bisa nggak teman-teman jelaskan? Mungkin selain Akbar, karena udah Akbar udah banyak jawab, dari teman-teman yang lain? Oke, ada nih ya kali ya? Baik, BPO kan merupakan badan pengawas organisasi yang bertugas melakukan pengawasan kepada semua personel anggota organisasi yang ada di SMA Negeri 3 Bayan, serta meminta pertanggungjawaban MPK terhadap program kerjanya dan mengevaluasi proker yang dilakukan MPK sendiri, dan meminta laporan poin kesalahan semua anggota organisasi setiap bulannya gitu. Oke, nah dari selama teman-teman menjabat ini, apa saja sih poin pelanggaran yang pernah anggota organisasi lakukan? Bisa diceritakan sedikit mungkin kepada teman-teman Semantrian. Ini siapa yang mau jawab nih? Mungkin Salwa ya. Oke, Salwa. Kebanyakan dari pelanggaran organisasi, kebanyakan yang kami temui itu seperti pacaran, terlambat, dan HTS juga bisa sih. hubungan tanpa status. Oke, hubungan tanpa status. Nah, teman-teman, mungkin kita sedikit jauh dari topik pelanggaran-pelanggaran. Nel pengen nanya pribadi ke teman-teman, apa sih yang bikin teman-teman yakin dan pengen banget buat daftar organisasi BPO ini? Bisa teman-teman ceritakan sedikit alasan teman-teman? Silakan, Fahri. Baik, mungkin dari saya sendiri, alasan saya sendiri ingin masuk BPO itu saya ingin menambah wawasan saya dan lebih mendalami tentang dunia organisasi. Dan juga BPO kan badan pengawas organisasi, jadi saya juga ingin mengawas seluruh anak organisasi. Oke, ingin mengawasi seluruh anak organisasi ya. Oke, teman-teman, mungkin bisa nggak dijelaskan apa saja sih tahapan-tahapan seleksi selama pendaftaran anggota organisasi BPO kemarin kepada teman-teman Semantrian yang lainnya? Siapa tahu ada adik-adik kita yang ingin mendaftar menjadi BPO tahun depannya. Silakan dijelaskan. Siapa nih? Masih lempar-lempar? Siapa nih? Oke, ketua Akbar. Baik,
Untuk tahapan-tahapan dari dari periode sekarang, yang pertama yaitu tahapan seleksi berkas pendaftaran, visi dan misi. Yang kedua yaitu tes wawancara. Kemudian yang ketiga baru tes fit and proper test, yang dimana itu tuh kayak menjelaskan saya ini ada kasus nih, gimana cara kita nyelesain kasus tersebut. Dan terakhir yaitu praktek sidangnya. Praktek sidang. Oke, kalau membahas praktek sidang, kalian kan bertiga ini kan ada inti nih ya, kecuali Salwa koordinator hukum. Nah, hakim, koordinator hakim. Karena sudah ada bagiannya masing-masing, inti ini nanti di sidang itu ngapain? Bisa dijelaskan nggak? Ketika sidang itu, karena pasti kalian tetap ikut kan di sidang-sidang yang ada, tapi kalian sebagai inti apakah hanya mengawasi atau ikut andil dalam menanyai anggota yang sedang disidang atau bagaimana? Kalau di inti mungkin kami ikut menanyakan. Nah, saya sebagai sekretaris pun menyatat apa saja yang poin-poin hasil dari sidang hari ini. Misalnya sidang udah dicatat dan disimpulkan bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, nah teman-teman, membahas sidang lagi nih ya. Kalau misalkannya ada seseorang yang sedang dalam proses penyidangan, itu prosesnya gimana sih? Apa-apa aja yang kalian lakukan? Misalkannya mungkin dari apakah langsung ke proses pemanggilan atau langsung dibawa ke pembina organisasi atau bagaimana? Silakan bisa dijelaskan ya. BPO memiliki 3 bagian yang terdiri dari penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim. Penyidik sendiri bertugas melakukan penyidikan terhadap oknum yang bermasalah. Nah, sedangkan jaksa penuntut umum melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Dan terakhir hakim menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan semua yang diajukan. Nah, itu kan tadi ada bidang-bidang BPO ya. Boleh dijelaskan kalau misalkannya jaksa penuntutnya, mohon maaf, misalkannya kayak penyidiknya sudah mendapatkan sesuatu yang untuk disidangkan, itu lalu bagaimana tahapan selanjutnya? Penyidik memberikan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan tuntutan, lalu jaksa penuntut umum melaporkan kepada hakim dan hakim pun menetapkan kapan sidang akan diadakan. Oke, biasanya pada umumnya sidang itu dilakukan sekali atau 2 kali atau berkali-kali gitu. Tergantung kasusnya. Kalau misalnya agak kurang terselesaikan mungkin ada 2 kali, 3 kali. Tapi jika oknum yang tersangka sudah mengaku, mungkin 1 kali udah. Nah, dari semua pelanggaran-pelanggaran yang ada di Semantri, poin apa sih yang paling berat? Poin? Ngerokok. Itu berapa sih poinnya? 50. 50, oke. Kalau untuk aturan anggota organisasi, apakah itu langsung keluar karena batas poinnya sudah melewati, itu bagaimana? Atau masih adakah proses penyidangan atau bagaimana? Nah, jika di sidang ada barang bukti dan yang bersangkutan telah menerima bahwa dia bersalah, maka hasil keputusan akan diberikan waktu selama 10 hari dan jika tidak ada tanggapan dan keputusan BPO dinyatakan sah dan dijalankan, dan selanjutnya berkoordinasi dengan KBN untuk melakukan poin di buku pelanggaran. Setelahnya ketua organisasi yang bersangkutan akan disurati untuk membuat surat pemberhentian secara tidak hormat dan diumumkan di lapangan. Jadi BPO tidak pernah memberikan poin. BPO hanya memastikan mereka benar bersalah dengan poin yang telah disepakati bersama, sehingga bukan BPO yang memecat mereka, melainkan ketua mereka sendiri karena poin maksimalnya telah melampaui batas. Berarti yang memberikan poin itu OSIS bagian KBN ya? Kalian hanya menyelesaikan masalah yang terjadi dan mengclearkannya gitu ya? Oke. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman, kalau misalkannya sidang itu biasanya
tegang kah atau bagaimanakah teman-teman, perasaannya gimana sih menyidang sesama teman gitu kan? Kita kan SMA Negeri 3 Painan, otomatis kan karena kita sekolah berasrama, ketemu terus tiap hari, itu kan berarti kayak kalau misalnya teman yang tersangkanya itu adalah teman kita sendiri, gimana sih perasaan teman-teman gitu? Pengen nanya aja. Rasanya mungkin agak sedikit tegang. Ada rasa segan, mungkin orang yang biasa kita temui di asrama tiba-tiba di sidang gitu kan kena pelanggaran. Biasanya kayak gitu. Mungkin sedikit tegang gitu ya di sidangnya, kayak aduh dia temen aku lagi gitu. Nah teman-teman, dalam proses penyidangan itu kalau misalnya sudah dikeluarkan bukti atau pernyataan dari BPO sendiri, apakah tersangka bisa mengajukan aju banding atau tidak langsung menerima pernyataan dari teman-teman sendiri, bagaimana? Tersangka bisa mengajukan aju banding 10 hari setelah sidang tuntut telah dilaksanakan. Aju banding itu ke siapa? Mungkin ke pembina OSIS atau Wakasis. Oke. Nah teman-teman, mungkin kita sedikit santai aja ya. Kalian selama proses pendaftaran tes organisasi kemarin, tes apa sih yang paling sulit menurut teman-teman? Wawancara kayaknya. Wawancara. Kalau wawancara itu biasanya ditanyain apa aja sih, Lin? Kalau wawancara mungkin kenapa masuk organisasi BPO-nya, terus apa alasannya kan. Nah, habis itu paling kalau misalnya teman dekatnya kena masalah, apa tindakannya gitu. Nah, ini Salwa kan karena baru tahun ini masuk BPO, apa sih yang bikin Salwa pengen ambil posisi hakim gitu di BPO ini? Alasan mengambil posisi hakim sebenarnya nggak ada alasan-alasan yang terkhusus, tapi karena suka aja gitu nengok hakim, karena kan dalam persidangan tuh kan hakim tuh paling penting gitu kan, memberikan hasil pimpinan sidang, apakah sidangnya berjalan dengan lancar atau tidaknya kan tergantung hakim juga memimpinnya bagaimana. Nah, oke. Nah, kalau misalkannya sudah dinyatakan bersalah teman-teman, apakah teman-teman itu nanti tidak ada pemberian atau penghapusan poin atau bagaimana gitu? Kalau misalnya kan diajukan banding, kalau misalnya aju bandingnya diterima, apakah poinnya apakah pernyataannya dirubah? Kalian teman-teman BPO bisa merubah pernyataannya sesuai dengan arahan dari pembina organisasi atau bagaimana? Diberi nasihat. Siapa nih jawab? Mari lah ya, paling Kalau untuk aju banding tergantung bukti dari tersangka. Kalau bukti dari tersangkanya kuat, maka itu teman-teman dari BPO akan melaporkan ke itu pembina OSIS atau pembina organisasi. Kalau pembina organisasi lah memutuskan 10 hari tak? Ya, 10 hari. Kalau tak ada tanggapan dari pihak pembina organisasi, maka itu keputusan di BPO. Nah, teman-teman semantrian semuanya, berbagai pertanyaan sudah dijawab nih tadi dari teman-teman BPO. Mungkin karena waktu yang membatasi kita cukupkan dulu ya teman-teman semuanya pertemuan kita pada kali ini. Ditunggu ya di Ngobas episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman semantrian yang sudah menonton, dan terima kasih juga kepada teman-teman BPO yang sudah meluangkan waktu untuk ditanya-tanya di Ngobas. Oke. Teman-teman jangan lupa like video ini, subscribe dan share ke sosmed kalian. Bye.